Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran EDI. Pengertian model pembelajaran EDI yaitu analisis, design, development, implementation, evolution adalah desain atau model pembelajaran yang dapat mengembangkan proses sains. Model EDI baik dikembangkan sebagai model pembelajaran yang inovatif karena memberikan proses belajar yang sistematis, efektif, dan dikemas dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu komponen model pembelajaran EDI. Yang pertama yaitu analisis. Analisis merupakan tahap pertama dari model pembelajaran EDI. Analisis merupakan kemampuan dalam menguraikan konsep dan menjelaskan keterkaitan komponen yang terdapat di dalamnya. Analisis juga diartikan sebagai sebuah proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua yaitu desain. Desain merupakan langkah kedua dari model pembelajaran EDI. Desain merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang kegiatan belajar mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi hasil belajar. Upaya untuk mendesain proses pembelajaran agar menjadi sebuah kegiatan yang efektif dan menarik disebut sebagai istilah desain sistem pembelajaran atau Instructional System Design atau ISD. Terus yang ketiga yaitu development. Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan model pembelajaran EDI. Pengembangan adalah proses mewujudkan rancangan menjadi nyata. Lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran harus disiapkan dalam tahap ini. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diterapkan atau implementasi. Tahap uji coba merupakan bagian dari salah satu langkah EDI yaitu evaluasi. Yang keempat yaitu implementation. Implementation atau penyampaian materi merupakan langkah keempat dari model pembelajaran EDI. Implementasi merupakan langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dibuat. Pada tahap ini, semua yang telah dikembang dipersiapkan sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Misalnya, jika diperlukan penataan lingkungan, maka lingkungan harus ditata sedemikian rupa. Yang kelima yaitu evolution atau penilaian. Langkah terakhir atau kelima dari model desain pembelajaran EDI adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk melihat hasil dari sistem pembelajaran yang sedang dibangun. Evaluasi ini merupakan proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Penilaian terhadap komplementasi pengetahuan, keterampilan, sikap peserta didik setelah memperoleh program pembelajaran tersebut. Baik, yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran EDI. Yang pertama yaitu kelebihan desain EDI. Model ini sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Seperti kita ketahui bahwa model EDI ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis, yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima dalam mengaplikasikannya harus secara sistematik. Tidak bisa diurutkan secara acak atau kita bisa memilih mana yang menurut kita ingin didahulukan. Karena kelima tahap atau langkah ini sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model desain yang lainnya. Sifatnya yang sederhana dan terstruktur dengan sistematis, maka model desain ini akan mudah dipelajari oleh para pendidik. Kedua itu kekurangan model desain EDI. Kekurangan model desain ini adalah
Dalam tahap analisis memerlukan waktu yang lama. Dalam tahap analisis ini, pendesaian atau pendidik diharapkan mampu menganalisis dua komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua, yaitu mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. Dua komponen ini merupakan hal yang paling penting karena akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya.